Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini, kita satukan hati kita berdoa. Terpuji Engkau, ya Allah, yang kami kenal dalam Kristus Yesus, Allah yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Terima kasih kami ucapkan kepadamu ya Tuhan. Khususnya pada saat ini Tuhan berikan kesempatan bagi kami untuk beribadah, memuji, memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Kesempatan ini mau kami gunakan untuk belajar dan terus belajar dari kebenaran firman Tuhan yang kami percayai akan memperbaharui kehidupan kami untuk lebih mengenal Tuhan lebih baik, mengasihi Tuhan lebih baik lagi. Berkati kami dengan Roh-Mu yang kudus ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan menyapa kita pada saat ini dari Filipi pasal 4 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-7. Filipi pasal 4 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita, demikianlah firman-Nya. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Euodia kunasehati dan Sintike kunasehati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia. Tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam buku kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini, jangan khawatir tentang apapun juga. Jangan khawatir tentang apapun juga. Saudara-saudara, ibu bapak yang diberkati oleh Tuhan, sering kita bertemu, sering kita jumpai manusia yang hidupnya terlalu khawatir dalam menjalani hari-harinya. Apa yang menjadi dampak, apa yang menjadi resiko Bapak Ibu ketika manusia hidupnya terlalu khawatir? Pasti kita semua sudah tahu, tubuh jasmaninya akan semakin lemah. Yang ada, tubuhnya terus terserang sakit penyakit karena pikirannya tidak lagi sehat, pikirannya tidak lagi tenang, tetapi hidup di dalam kekhawatiran dan terus khawatir. Orang yang khawatir lupa Bapak Ibu dengan firman, hati yang gembira adalah obat. Semahal apapun obat kita konsumsi, kalau kekhawatiran tinggi dalam kehidupan kita, tidak juga sembuh. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara, coba hati ini bergembira. Apapun keadaan bisa kita terima dengan baik. Dan sakit penyakit pasti jauh dalam kehidupan kita. Kenapa manusia khawatir Bapak Ibu saudara-saudara? Pasti jawabannya
karena kurang menaruh kepercayaan kepada Tuhan yang menciptakan dan memelihara kehidupannya. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 7 sudah jelas dikatakan firman Tuhan, Bapak Ibu, mungkin sudah sering kita dengar. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Dia akan memelihara hidupmu. Bapak Ibu saudara-saudara, semua orang punya problema, kesusahan, kesulitan. Tetapi dengan firman Tuhan dari 1 Petrus ini mengingatkan kita kembali, serahkanlah segala kekhawatiranmu, semua beban, semua persoalan dalam pikiran kita, kita serahkan kepada Tuhan dan kita imani Ia akan memelihara kita. Dan kita bisa bertahan dalam situasi yang kita sedang alami. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang kita baca pada saat ini adalah nasihat-nasihat yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di kota Filipi. Ada beberapa poin nasihat yang sudah kita baca dan dengar pada saat ini. Pertama, tadi dapat kita ingat, kita dengar melalui pembacaan tadi. Sehati sepikir. Hendaklah pelayan Tuhan, Euodia dan Sintike tadi namanya, sehati sepikir dalam Tuhan. Kenapa Bapak Ibu saudara-saudara, para pelayan Tuhan itu harus bersatu, harus sehati sepikir? Karena itu akan mempengaruhi yang namanya kemajuan dan pertumbuhan dalam pelayanan. Kita mungkin ingat ketika Yesus berdoa kepada murid-muridnya, kepada Allah Bapa, agar mereka bersatu. Jadi Bapak Ibu, kesatuan itu penting di dalam pelayanan. Bukan hanya dalam pelayanan, dalam segala hal. Kesatuan itu, sehati, sepikir itu dalam mencapai sesuatu sangat diperlukan. Apalagi dalam dunia pelayanan. Paulus ingatkan mereka agar mereka tetap sehati sepikir dalam Tuhan. Karena itu akan mempengaruhi pertumbuhan, mempengaruhi pelayanan mereka, dampak pelayanan mereka kepada setiap jemaat yang mereka layani. Dan yang kedua, Paulus juga memberikan nasihat, bersukacitalah dalam Tuhan. Bersukacitalah. Apapun keadaan yang kita alami, ibu bapak, saudara-saudara, Paulus memberikan nasihat, tetaplah bersukacita. Seperti yang saya sampaikan tadi, hati yang sukacita itu obat yang sungguh luar biasa untuk kesehatan kita. Walaupun memang ada beban sedang kita pikul, ada masalah yang sedang akan kita lewati, tetapi Paulus katakan bersukacitalah. Karena kalau kita terus mengeluh, bersedih hati, apakah juga selesai persoalan perkara itu? Tapi kalau hati kita bersukacita Bapak Ibu, perlahan-lahan kita akan mendapatkan solusi yang terbaik. Karena hati sudah bersukacita, hati tetap bahagia, dan Tuhan memberikan kita kekuatan dalam situasi yang sedang kita alami. Dan nasihat yang ketiga Paulus katakan, jangan khawatir tentang apapun juga. Bapak Ibu saudara-saudara, ini poin yang penting yang menjadi tema kita. Jangan khawatir tentang apapun juga. Serahkanlah kepada Tuhan keinginanmu melalui doa dan permohonan ucapan syukur. Bapak Ibu lihat, Paulus memberikan nasihat ini kepada jemaat yang ada di kota Filipi. Jangan khawatir tentang apapun juga. Wah, apapun juga berarti segala sesuatu Bapak Ibu tidak perlu menjadi kekhawatiran dalam kehidupan kita. Tapi di balik nasihat ini ada
lanjutan yang dikatakan Paulus. Serahkanlah segala keinginanmu kepada Allah melalui doa dan permohonan ucapan syukur. Lihat Bapak Ibu. Ketika kita memiliki pergumulan, ketika kita menghadapi segala sesuatu yang membuat hati tidak tenang, Paulus katakan, serahkanlah segala keinginanmu, pergumulanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan. Disinilah terkadang orang percaya lupa, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ketika masalah datang, bukan cerita kepada Tuhan, tetapi cerita kepada medsos. Ada masalah, ketik status, ya, aku punya masalah, ini, doakan ini. Dia sendiri tidak pernah mendoakan dirinya, tetapi dia berharap orang mendoakan dirinya. Kita lupa untuk menyerahkan segala kekhawatiran, pergumulan kita, terutama dari diri kita, kepada Tuhan dalam doa dan permohonan. Kita mau mencari perhatian khalayak ramai agar peduli, simpati kepada kita. Padahal Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita memiliki pergumulan, ketika kita memiliki masalah, yang terutama yang harus kita kerjakan dan lakukan adalah seperti nasihat Paulus tadi, berdoa dalam permohonan kepada Tuhan. Sampaikan agar kita Bapak Ibu bertahan dalam situasi apapun, agar kita Bapak Ibu bisa melewatinya, agar kita bisa Bapak Ibu keluar dari masalah yang sedang dan akan kita jalani. Ketika kita berdoa Bapak Ibu, kita katakan amin, maka kita menaruh kepercayaan yang utuh kepada Tuhan sudah mendengarkan doa dan permohonan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, apapun keadaanmu, jangan itu yang membuat hati tidak bersuka cita. Apapun yang kita alami, tetaplah datang kepada Tuhan. Sampaikanlah kepada Tuhan, bukan kepada manusia, kepada medsos yang kita hanya menceritakan kegagalan, kesulitan, ketidakmampuan, ketidakberdayaan kita kepada manusia. Tidak semua orang Bapak Ibu dapat simpati kepada kita melalui curhatan kita melalui medsos. Tetapi kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan mendengarkannya, dan Tuhan akan menjaga rahasia apa yang kita ceritakan kepada Dia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu mengajari kami untuk menyerahkan segala kekhawatiran kami kepada Tuhan, karena kami percaya Tuhan akan memelihara kehidupan kami. Ajari kami Tuhan untuk menyerahkan segala pergumulan, kesulitan, permasalahan kami kepada Tuhan melalui doa dan permohonan kami, sehingga kami menaruh kepercayaan yang penuh kepada Tuhan. Tuhan akan menjaga, melawat, dan memelihara kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita bersekutu di dalam doa. Kami bersyukur karena kasih dan pemeliharaan Tuhan yang senantiasa boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami. Khususnya pada saat ini Tuhan boleh berikan kami kesempatan untuk mendengarkan dan memperdengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah hati dan pikiran kami diberkati oleh Roh Kudus Tuhan, sehingga kami boleh mengerti arti dari kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan menyapa kita kembali pada saat ini dari Kolose pasal 3 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Kolose pasal 3 ayat 15 sampai 17. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah
firman-Nya. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini, hidup yang dipimpin oleh Tuhan. Hidup yang dipimpin oleh Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan, sering kita mendengar orang Kristen, orang percaya mengatakan atau mengucapkan kata manusia baru. Apa yang dimaksud dengan manusia baru dan apa yang dimaksud dengan manusia lama? Ada juga yang mengatakan manusia baru itu adalah orang yang sudah lahir baru. Orang yang belum lahir baru adalah orang yang hidup di dalam manusia yang lama. Bapak Ibu saudara-saudara, bagaimana sesungguhnya orang yang sudah menjadi manusia baru? Manusia baru artinya adalah orang yang percaya kalau dirinya sudah ditebus melalui darah Kristus. Sesungguhnya kehidupan yang baru sudah dia rasakan, dan yang baru akan dia jalani sesuai dengan kehendak dan perintah Tuhan. Ketika Rasul Paulus mengingatkan atau memberikan kata-kata nasihat, kata-kata himbauan, ajakan kepada orang-orang jemaat yang ada di kota Kolose, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, agar mereka meninggalkan manusia lama dan hidup di dalam manusia yang baru. Apa artinya? Paulus dengan tegas mengatakan kalau kita harus meninggalkan manusia lama dengan hidup dengan nafsu atau keinginan dunia, penyembahan berhala, keserakahan, fitnah, kata-kata kotor. Itulah yang membuat kita, itulah yang selama ini menjadi pekerjaan-pekerjaan sebagai manusia lama. Orang yang hidup masih di dalam kehidupan manusia yang lama adalah orang-orang yang hidup dalam keduniawian, tidak bisa mengatur kehidupannya seturut dengan kehendak Tuhan. Dan Paulus katakan orang yang sudah menjadi manusia baru, orang yang memiliki belas kasihan, orang yang memiliki kemurahan, orang yang memiliki kesabaran, orang yang menyatakan kebenaran. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang kita baca tadi sungguh mengingatkan kita kembali Bapak Ibu. Pertama tadi dikatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus yang memimpin kamu. Bapak Ibu saudara-saudara, siapa yang memimpin kita? Apakah emosi kita?
Apakah keinginan nafsu dunia kita yang lebih dominan untuk memimpin dan menjalani kehidupan ini? Paulus katakan, hendaklah damai sejahtera Kristus. Kristus sumber damai sejahtera. Kristus damai sejahtera yang memimpin kehidupan kita. Ketika Tuhan yang memimpin, damai Tuhan yang memimpin kita, maka di dalam diri kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak ada lagi kata-kata fitnah, tidak ada lagi kata-kata kotor, tidak ada lagi mengucapkan ujaran kebencian kepada orang lain, tidak lagi melakukan penyembahan berhala, tidak lagi hidup dalam keserakahan, karena damai sejahtera yang memimpin kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, yang kedua dikatakan, hendaklah perkataan Kristus diam di dalam kamu. Artinya apa Bapak Ibu? Firman Tuhan yang sudah kita dengar itu menjadi modal awal bagi kita untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Orang yang sudah mengenal firman Tuhan, orang yang sudah hidup dalam kebenaran firman Tuhan, maka dia hidup di dalam manusia yang baru. Dengan demikian dia dapat bersaksi, dia dapat menceritakan kasih setia Tuhan kepada semua orang, mengajar yang baik kepada semua orang. Kalau firman Tuhan yang diam di dalamnya. Tidak lagi keduniawian yang memimpin dia. Tidak lagi nafsu dunia yang menghantui dan memimpin, yang merajai pikiran dan akalnya. Dan yang ketiga, Paulus juga katakan, lakukanlah segala sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudara, lakukanlah segala sesuatu di dalam Tuhan Yesus. Orang yang hidupnya di dalam pimpinan Tuhan, ketika melakukan segala hal, dia harus terlebih menyerahkan itu sepenuhnya kepada tangan kuasa Tuhan dan pimpinan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan dan kehebatan dunia. Ketika memulai usaha, ketika ingin memulai karir, ketika memulai pekerjaan, apapun itu Bapak Ibu, lakukanlah di dalam nama Yesus. Sehingga apa? Sehingga apapun yang kita lakukan dan kita mencapai keambangan, keberhasilan dan kesuksesan, kalau kita lakukan dalam nama Yesus, tidak ada lagi keangkuhan, kesombongan dalam kehidupan kita. Yang ada kerendahan hati dan merasakan Tuhan yang menolong kita sampai saat ini. Dan dari ayat 15, 16, 17 tadi ada kata, kalau kita baca Bapak Ibu, bersyukurlah, bersyukurlah, mengucap syukurlah melalui nyanyian, bersyukurlah kepada Allah Bapa kita. Apa artinya Bapak Ibu Saudara-saudara? Kita diajari untuk tetap bersyukur atas kasih Tuhan yang tetap memberikan kita kekuatan dan pertolongan di dalam menjalani kehidupan ini. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, mari kalau kita mau hidup dipimpin oleh Tuhan, maka kita harus berani meninggalkan manusia lama kita. Di Paulus sudah katakan dengan tegas bagaimana orang yang hidup pada manusia lama dan orang yang hidup pada manusia baru yang dipimpin oleh Tuhan. Damai sejahtera memimpin kita. Firman Tuhan, perkataan Tuhan diam dalam kita. Segala sesuatu yang kita lakukan harus dalam nama Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Sehingga kita hidup menjadi manusia baru, menanggalkan segala hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami
puji, kami muliakan nama-Mu Tuhan buat berkat yang luar biasa sudah kami bagikan dan kami renungkan bersama-sama. Firman-Mu mengajari kami Tuhan untuk hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Dan firman Tuhan diam dalam kami. Dan segala sesuatu yang kami lakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Ajari kami Tuhan untuk hidup dipimpin oleh Roh-Mu. Sehingga apapun yang kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Mampukan kami untuk meninggalkan keinginan-keinginan kedagingan kami Tuhan, sehingga kami hidup di dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.